Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi? Sudah. Selamat ya. Ya, semangat belajarnya. Semangat, Pak. Bella, untuk mengawali pelajaran kita pada hari ini seperti biasa. Siap, gerak. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Silakan berdiri dulu. Ya, Pak, ucap semua ya. Ada 4 kitab yang diturunkan Allah untuk para Naik suaranya. nabi sampaikan pada umatnya. Sebut Nabi Daud, Taurat Nabi Musa, Injil Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad. Kita kemarin belajar tentang apa, anak-anak? Pelestarian alam dan lingkungan. Tentang pelestarian alam dan Lingkungan. ada yang tahu bagaimana cara melestarikan alam atau lingkungan? Oh, tentu saja tahu, Pak. Ah, gimana? Ayo. Dengan merawatnya, dibersihkan lingkungan supaya tidak ada kuman atau bakteri dan tidak terjadinya penyakit-penyakit. Oke, boleh. Jadi lingkungan. Judulnya meyakini kitab Allah dan mencintai Al-Quran. Dari pelajaran hari ini yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian beriman kepada kitab Allah. Ya, nanti Adapun tujuan pelajaran yang harus kita capai pada pelajaran kali ini, keawidan atau ketuhanan dan keimanan. Sebelum kita masuk ke awal, kita pahami dulu apa makna iman atau beriman kepada kitab Allah. Iman adalah keyakinan dalam hati yang diucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan amal. Kumpulan wahyu Allah yang mengandung petunjuk kebenaran bagi umatnya. Jadi iman kepada kitab-kitab Allah adalah meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul agar disampaikan kepada umatnya sebagai pedoman hidup supaya selamat di dunia dan akhirat. Jadi adapun kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita imani, yang pertama itu Taurat, kemudian Zabur, Injil, dan Al-Quran. Jadi semua kitab ini atau empat kitab ini kita wajib mempercayainya. Lanjut dengan kitab yang pertama itu Taurat. Kitab Taurat ini diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam pada abad ke-12 sebelum Masehi atau sekitar 1200 tahun sebelum Masehi. Taurat ini merupakan kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Al-Quran sendiri diturunkan pada abad ke-7 Masehi, kira 611 sampai 634 Masehi. Al-Quran diturunkan sebagai penyempurnaan dan membenarkan bagi kitab-kitab sebelumnya. Mana kitab-kitab sebelumnya? Ada Taurat, ada Zabur, dan Injil.
Meskipun sekarang kita tidak diwajibkan lagi membaca atau mengamalkan kitab-kitab Zabur, Taurat dan Injil, tapi kita wajib meyakini, mengimani kitab tersebut. Tapi kita tidak wajib lagi mencari kitab itu atau untuk membaca, apalagi untuk membacanya, karena semua yang ada dalam Taurat dan Injil itu juga Zabur sudah dimarkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kitab suci yang terakhir diturunkan tentu memerlukan proses yang berbeda-beda. Maka proses turunnya pun sangat istimewa Al-Qur'an ini dibandingkan dengan kitab-kitab terdahulu atau kitab-kitab sebelumnya. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu Al-Quran ini secara bertahap atau berangsur-angsur, tidak sekaligus. Bahkan tempatnya pun berbeda-beda atau kotanya pun berbeda-beda. Tadi sudah kita bahas, ada di Makkah dan ada di Madinah. Semenjak beliau diangkat menjadi Rasul sehingga wafat, Al-Quran ini diturunkan dalam kurun waktu atau dalam jangka waktu selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Ini salah satu perbedaan. Videonya sudah mengamati semua kan? Jadi dengan harapan Bapak, dengan mengamati atau melihat video tadi, kamu bisa paham dan bisa mengerti. Nah, kemudian kamu memiliki tugas ya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam video tadi. Nah, kemudian kamu jawab dan sesuai dengan kelompok-kelompoknya. Ini kelompok Taurat ya? Iya, Pak. Ya. Ini kelompok Al-Quran, Injil. Ini Al-Quran. Ini Zabur. Nah, ini. Ya, silakan dikerjakan sesuai apanya? Tugas itu ya. Dengan tugas kelompoknya itu. Kerja sama. Ya, jawab. Ayo, semua di buku mana? Jawab. Jawab semuanya. Ayo. Jangan cengar dari Jepri. Dari Jepri itu kan diskusi itu. Bukunya dibuka. Salman buka bukunya Salman. Jawab permasalahannya Salman. Yang ini apa nih, Gong? Kat sini, Gong. Jangan jauh-jauh, Gong. Ya. Dilatihan. Hah? Dilatihan. Ya, bukan buku dilatihan. Nanti dicetak di buku. Nanti dipresentasikan di depan. Nah, ada satu orang wakilan nanti. Dari sini kan. Nah, ya. Nih. Halaman 23. Kak, halaman 23. Halaman 24. Pak, itu Pak. 23. Nah. Ya, nah ini kan materinya. Nah, dan terus semua. Nah, cepat. Ini artinya. Nomor 3, nomor 3. Oke, waktu diskusinya sudah berakhir. Jadi saatnya sekarang Bapak minta kepada kelompok yang mewakili untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Jadi satu kelompok boleh satu orang ke depan yang mewakili. Silakan. Bapak harap dulu kelompok pertama aja dulu, kelompok Taurat. Kita sesuai dengan urutan. Ya, kelompok pertama kelompok kita kasih nama Taurat kan? Ya, Pak. Oke, silakan. Siapa? Ya, Baby. Silakan Baby. Depan sini Baby. Yang lain tolong didengar, perhatikan. Sebelahnya dengar. Sebelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili
Demikian iman kepada kitab Allah. Iman kepada kitab Allah berarti percaya dan yakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada Rasulnya. Ajaran yang terdapat di dalam kitab tersebut disampaikan kepada umat manusia sebagai pedoman hidup agar dapat meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sudah? Sudah. Oke, kasih aplaus untuk Pepi yang memimpin. Silakan, Pepi. Ya, silakan kelompok 2 atau kelompok Zabur. Keras-keras ya semangatnya. Jangan pelan-pelan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok Zabur akan mempresentasikan Sesi diskusi kita selesai dan masuk pada kesimpulan akhir pelajaran kita pada hari ini. Bapak serahkan dulu, atau belum mengerti yang mau bertanya silakan bertanya. Apa? Silakan. apa nama surah yang pertama turun dalam Al-Quran? Iya, Ida menanyakan wahyu pertama turun. Itu maksudnya ya, wahyu yang pertama turun, wahyu Al-Quran yang atau ayat Al-Quran yang pertama kali diterima oleh Nabi Muhammad. Ada yang bisa jawab? Apa? Nama surahnya adalah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iya, surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Apa ayatnya? Tidak usah takut-takut. Jadi itu surah pertama, itu wahyu pertama. Ya, kasih aplaus untuk 2 orang teman kita. Itu materi kita hari ini. Jadi kesimpulannya ya. Nih. Jadi kita bisa menyimpulkan kesimpulan pelajaran hari ini adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar menurunkan kitabnya kepada para rasul penerima. Ya, mana kitab yang diturunkan Allah? Kitab. Ya, terus apa? Taurat. Zabur. Terus ini kitabnya. Kalau meyakini tadi apa? Meyakini kitab Allah? Meyakini. Mempercayai. Arti yakin itu atau beriman itu berarti kita percaya. Percaya dengan apa? Dengan Kitab ini. Nah, karena kita harus yakin terhadap 4 kitab itu. Ada Taurat, ada Zabur, ada Injil. Yang terakhir Al-Quran. Nah, Rasul penerimanya yang Taurat Daud, Musa. Nah, ada di sini, ada tuh, nih, ya, untuk Bani Israel. Nah, di bahasanya pertanyaan bagus ini. Ayo, kenapa kita sampai hari ini justru mempercayai atau meyakini kitab Taurat, Zabur, Injil, berarti kitab selain dari Al-Quran. Padahal kitab itu sekarang sudah nggak ada lagi ya. Nah, ya, kenapa? Ada bisa jawab? Nah, Karena kitab-kitab itu sama-sama wahyu dari Allah SWT. Karena sama halnya dengan Al-Quran, dari itulah yang mewajibkan kenapa kita tetap mempercayai. oke, itu jawabannya. Fadel bisa dipahami Fadel? Iya. Tepuk tangan dulu untuk Fadel sama. Jadi intinya Taurat, Zabur dan Injil itu sama-sama wahyu Allah Subhanahu wa taala. Bukan perkataan Nabi Musa, bukan perkataan Nabi Isa, bukan juga perkataan Nabi Daud. Jadi itu sama halnya dengan Al-Quran, wahyu Allah juga. Itulah yang membuatkan kita harus meyakini atau mengimani kitab-kitab tersebut. Nah, oke, selesai pelajaran kita hari ini. Dan Bapak harap kamu semua bisa memahami pelajaran
pelajaran hari ini, ya. Pelajaran kita berikutnya masih tentang kitab Allah, tapi materinya agak lebih dalam sedikit. Itu membahas tentang kandungan kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil dan kitab Al-Quran. Ini kandungannya belum? Ya belum. Ini baru penjelasan pengenalan tentang kitab aja dengan Nabi. Nanti Taurat itu apa kandungannya, Injil itu apa, Al-Quran itu apa. Kemudian kita lanjut lagi dengan dalil-dalil naklinya. Ini kan belum ada dalilnya ini. Nah, kita lanjut dengan dalil naklinya. Kemudian ada suhuf. Ini kan baru kitab. Nah, nanti pertemuan berikutnya kandungan Quran, kandungan kitab-kitab Taurat, Injil, Zabur dan Al-Quran. Kemudian dalil nakli tentang Al-Quran, Injil, Zabur dan Taurat. Kemudian suhuf, apa itu suhuf? Apa perbedaan suhuf dengan kitab? Itu di pertemuan berikutnya atau selanjutnya. Ya. Jadi itu dipelajari di rumah ya untuk pelajaran berikutnya ya. Oke, sekian pelajaran dari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Bapak akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.